Tahu merupakan salah satu makanan yang terbuat dari kedelai serta mudah ditemukan dan dijual di mana saja. Ada berbagai jenis tahu, di antaranya tahu pong, tahu sutra, tahu putih, tahu kuning, tahu kulit, tahu susu, tahu air, tahu bulat, dan masih banyak lagi. Pabrik kudapan ini pun tersebar di berbagai daerah. Kawasan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan sentra industri tahunya. Ada sekitar 15 pabrik pengolahan kedelai menjadi tahu yang tersebar di Utan Kayu Utara, tepatnya di Jalan Srikaya. Dari belasan pabrik tahu di Jalan Srikaya, ada satu pabrik tahu yang disebut pabrik tahu percontohan. Alasannya adalah proses pembuatan tahu di pabrik tersebut sudah lebih modern daripada pabrik lainnya. Bila pabrik tahu lain masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak, pabrik tahu ini telah menggunakan gas. Bahan bakar tersebut dipakai dalam proses pengukusan atau steam dalam pengolahan tahu. Maman Herdiman atau biasa dipanggil Bapak Maman merupakan pemilik pabrik tahu percontohan dengan gebrakan ini. Pabrik tahunya telah berganti dari kayu bakar menjadi menggunakan gas sejak 3 tahun lalu, yaitu pada 2018. Pabrik tahu yang disebut Pabrik Tahu Haji Maman berlokasi di Jalan Srikaya nomor 5 RT 7 RW 6 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Bapak Maman merupakan pemilik generasi kedua dari pabrik tahunya. Orang tuanya, almarhum Haji Oyo Wiharya, mendirikan pabrik ini pada 1960. Bila dirata-rata, pabrik tahu milik Bapak Maman mengolah 250 kg kedelai per harinya dan menghabiskan 10 hingga 15 tabung gas 3 kg untuk satu hari pemasakan. Tahu yang Bapak Maman produksi adalah jenis tahu putih dengan ukuran kecil, menengah, dan besar. Tahu produksi pabrik Bapak Maman dijual sampai daerah Jatinegara, Rawasari, Cempaka Putih, dan kadang hingga Kelapa Gading. Pakai gas kurang lebih 3 tahun ada ke belakang. Pertama ya menghemat tempat juga, kedua menjaga polusinya, menghindari polusi. Kalau kayu bakar kan asap pada banyak debu, kalau pakai gas enggak gitu, bersih alhamdulillah. Oh, berarti polusinya ya yang Polusi ya, limbah itu kayu kan kalau abu sampai ke cucian gitu pada kotor kalau pakai kayu. kotor. Iya. Oh, bunyinya kan kemana-mana ya? Terbakar itu kalau pakai kayu bakar itu kan ditiup pada pakai blower
Blower. Iya, pakai blower. Oh, biar semacam kipas angin gitu. biar nyala, biar Iya, nyala biar terus. nyala, biar kenceng apinya gitu. Kalau pakai kayu bakar, kalau gas enggak. Oh, iya benar. Dia langsung tinggal nyalain aja. Heeh. Kalau produksi tahu dengan gas sama aja, sama kayu juga sama juga ada sebetulnya. Oh, Hanya sama. beda bahan bakar aja. Cara pengolahannya sama semua, antara kayu dengan gas juga gitu. Pembuatan tahunya sama, prosesnya sama, cuman pembakarannya aja, pemasakannya gitu, yang lainnya bedanya gitu aja deh. Kalau perbedaan Bapak kira nggak ada deh, sama aja. Iya sama aja, cuman kalau kayu kan di dalam ruangan pabrik juga apa ya, polusi juga gitu. Polusi kalau pakai kayu bakar, jadi kan asap terutama gitu. Mungkin dari segi kesehatan juga agak kurang bagus gitu. Oh iya. Kadang-kadang kalau kayu kalau basah kan ngebul, ada banyakannya. Banyakan ngebul, kayu nggak bisa kebakar semua. Seperti kalau musim hujan, kayu basah itu agak repot juga kalau kayu. Kalau pakai gas ya alhamdulillahnya stabil lah gitu cara pemasakan tahunya gitu ada. Kalau tanggapan ada barangkali, cuman kan pembelian gasnya yang agak susah juga ada sebetulnya. Kita kan kalau nggak ada gas itu harus nyari ke warung-warung. Jadi dari warung mana gitu kita cari, ada satu ada dua kita beli gitu aja. Kan kadang-kadang kalau dari agen nggak setiap hari. Ada ngasih ada enggak gitu kalau agen juga. Ya dari pagi sampai nanti siang sore ya kurang lebih 15 lah gitu. Banyak banget. Banyak ya. Jadi kalau nggak dapat dari agen kita cari ke warung ada gitu. Oh. Cari aja warung dari sampai Kayu Manis sana sampai ke Pasar Jangkrik, kadang-kadang nyari. Karena warung juga kalau banyak-banyak nggak ngasih. Oh. Paling warung kasih 1, 2 gitu, ada ngasih bayar 2, beli. Ada yang cuma dikasih 1 gitu, nggak boleh. Nggak dikasih beli 2 buat yang lain. Gitu. Tapi sebetulnya selama Bapak 2-3 tahun ini nggak, sebetulnya kalau gas nggak ada masalah dari sini, stabil lah gitu intinya, pasokannya ada. Stabil lumayan. Stabil. Nggak ada warung yang kosong sama gas gitu. Oh. Nggak ada. Kadang-kadang kalau di warung kosong daerah-daerah sini itu deket ke pom bensin, ada pom bensin yang di hutan kayu gitu. Oh. Mereka pada beli ke hutan kayu, ke pom bensin. Kalau ke pom bensin kan dibatasi juga sama cuma 2 paling boleh beli. Harus bawa KTP segala gitu. Oh. Kalau jadwal enggak, ada dari pagi aja biasa mulai start, jadi estafet kalau tahu. Jadi mulai dari kedelai digiling sampai dimasukin ke pemasakan gitu. Habis pemasakan ya penyaringan itu ampas sama buat bahan tahu. Cuma gitu aja. Oh. Mungkin dari 1 minggu bisa 2-3 kali hambatan kali. Karena biasanya kan kalau Pertamina hari Minggu libur ya. Jadi kita harus punya stok hari Sabtu udah mulai gitu, nyimpen buat hari Minggu. Senin kadang-kadang telat gitu datangnya. Ya sejarahnya memang kalau yang merintis orang tua dulu, memang orang tua bapak gitu, karena dia memang pengalaman di pasar juga berdagang. Kalau bapak memang nggak pernah ngalamin dagang ke pasar gitu. Jadi cuma nurusin di pabrik aja sebetulnya gitu. Jadi kalau boleh dibilang cuma teori aja kalau bapak gitu. Cuma praktek untuk praktek penjualan secara ininya bapak juga nggak begitu paham lah gitu. Cuma secara teori aja gitu aja. Merintisnya memang orang tua deh. Oh, iya. Karena dia belajarnya mulai jadi pegawai tahu. Sampai jadi pedagang, sampai artinya merintis punya tempat sendiri gitu kalau orang tua. Kalau bapak dididik dari SMP juga udah belajar ikut lihat orang tua gitu kalau bapak.
Nggak salah, nggak ada ya, nggak ada peristiwa apa-apa. Cuma pernah waktu yang agak rame aja, cuma waktu demo kedelai aja, harga kedelai dulu naik. Itu kok pernah demo ke DPR, kantor DPR dulu. Itu se-Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Tahun berapa lupa Bapak juga ya. Harga kedelai terlalu melonjak gitu di demo, artinya demo produksi sih sebetulnya. Kini, pabrik tahu percontohan Bapak Maman telah berusia setengah abad lebih atau 60 tahun lebih sejak didirikan pada 1960. Seiring berjalannya waktu, Bapak Maman akan meneruskan gebrakan dalam kegiatan pengolahan kedelai menjadi tahu di pabriknya.